Oke, lanjutkan lagi latihan yang kedua, soal 3 sama 4. Tadi saya lanjutkan ke video kedua biar nggak terlalu panjang. Yang nomor 3 adalah diketahui percobaan pembentukan senyawa pirit. Senyawa pirit itu nama terkenal dari besi sulfida, 2 sulfida itu nama lainnya. Massa besi belerang membentuk massa sulfida. 7 gram, 8 gram jadi 15, 14 gram, sulfurnya 16 gram, besi sulfida 30. Kemudian 21, 24, kemudian 45. Berapakah perbandingan Fe banding S untuk membentuk FeS2? Nah, balik lagi ke kalian harus belajar mencari kata kuncinya. Yang pertama adalah dia lagi ngomongin volume atau massa. Oh, dia lagi ngomongin massa, Bu. Ada kata-kata massa, berarti gram. Oke, nggak ada volume di sini. Berarti tinggal 3 hukum, Lavoisier, Proust, atau Dalton. Kemudian kata kunci kedua, dia ngomongin kata-kata perbandingan. Berarti kalau udah ada perbandingan, otomatis Lavoisier udah lewat, nggak dipakai. Nah, pertanyaan terakhir, ini loh, saya lagi ngomongin Proust atau Dalton. Nah, perbedaan Dalton sama Proust, masih ingat, itu adalah ada main perbandingan. Ini saya copy dulu ya. Yuk. Menghadapi ini, yuk. Dah. Perhatikan berapa banyak sih senyawa yang disebut di soal ini. Yang pertama ada massa pirit, yaitu FeSO2. Berarti di kata kunci ini dia ngomongin ada massa, dia ngomongin ada kata-kata perbandingan. Nah, sekarang berapa banyak sih senyawa yang disenyawa? Ngerti nggak? Senyawa tuh gabungan dari unsur-unsur. Berapa banyak dia sebutkan? Ada berapa jenis? Besi bukan, S bukan. Yaitu hanya FeS2. Ada nggak nama senyawa lain yang disebutkan di soal ini? Besi, sulfur, FeS2. Cuman ada FeS2. Ada unsur senyawa lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti dia cuman ngomongin satu jenis senyawa. Bu, tapi ini kan ada 1, 2, 3 tabel. Ya, perhatikan, ini hanya angka. Yang saya tanyakan, berapa banyak senyawa yang disebutkan di soal ini? Jadi bukan angkanya yang kita perhatikan tuh, soal ini nih nyebutin berapa jenis sih senyawa jenis ya, bukan jumlah. Oh, hanya satu jenis, Bu. Berarti kalau ngomongin massa, dia juga perbandingan, tapi hanya satu jenis, maka kalian boleh yakin berarti kalian lagi berhadapan sama kasus apa? Dalton atau Proust. Nah, karena cuma massa perbandingan dan hanya satu jenis senyawa, berarti ini adalah Proust. Gitu ya. Nah, dia nanya, maka perbandingan Fe sama banding S adalah, nah dari berbagai macam percobaan ini kita bisa sebut percobaan 1, 2, dan 3. Nah, jadi mana percobaan yang dipakai? Nah, bebas sih, data 1 sampai 3 pakai aja, asal memenuhi syarat perbandingan. Jadi apa sih syarat perbandingan tuh? Jadi syarat perbandingan tuh kalau kalian coba jumlahkan, itu pas, keduanya pas. Keduanya pas, nggak ada yang lebih, kedua tuh sederhana. Nah, nomor 1 ya, kalau besinya 7, belerangnya 8. Kalau totalnya biar jadi bergabung berarti berapa? 7 banding 8 kok digabung sama dengan 15. Betul nggak? 7 tambah 8, 15. Betul. Berarti dua-duanya terpakai. Berarti data 1 kita bisa pakai. Data 2, 14. Kalau belerangnya 16, totalnya si besi pirit itu 30. Benar nggak? Benar. 14 tambah 16 kan 30, berarti bisa terpakai juga. 3, 1 gram ditambah 24 gram, berarti 45 ya. 21 gram jadi 45, betul. Berarti karena 3 data ini bisa kita pakai. Kenapa? Karena syarat perbandingan itu adalah 1, masanya tuh bisa dipakai semua pas sebelum sampai dengan masa sesudah. Data kedua, tapi perbandingan tuh lebih bagus kalau dia tuh sederhana. Kalian boleh pakai data 1, kalian boleh pakai data 2. Bu, kalau saya, karena tiga-tiganya bisa dipakai. Kok Bu, kalau saya pakai data 1 misalnya, berarti Fe banding S jadi FeS. Yuk, saya pakai data 1 ya. Data 1 tuh berarti Fe-nya 7 banding 8. Berarti sama dengan 15. Boleh pakai data ini, kan nggak bisa disederhanakan lagi. Bu, boleh nggak saya pakai data 3? Boleh. Kalau data 3 coba perhatikan, 21 berbanding 24. Nah, ini kan masih bisa disederhanakan nih. 21 banding 24
Bentar ya. Ini 21/4 ini nomor soal takut salah. 21 bagi 24 kan ini masih bisa kita sederhanakan jadi bagi berapa? Berarti ini dibagi 3. Kalau dibagi 3 berarti 21 bagi 3 adalah 7. 24 bagi 3 adalah 8. Nah, sama kan dengan jawaban nomor 1. Jadi perbandingan mana aja bisa dipakai asalkan dia pas gitu, enggak lebih. Nah, ini. Gitu ya. Jadi gitu. Bisa data 1, bisa data 2. Nih. Udah. Ya, terus bisa data 1, bisa data 2. Kemudian soal nomor 4 itu perhatikan percobaan massa CU berbanding S dengan berbagai percobaan untuk membentuk massa CU. Berdasarkan data tersebut ada banyak perbandingan, maka perbandingan massa unsur CU dan S dalam senyawa adalah, balik lagi cek dulu lagi berhadapan sama unsur hukum apa. Yang pertama dia pasti ngomongin massa ya, ada kata-kata massa. Oke. Terus dia ada ngomongin perbandingan. Nah, ada massa, ada perbandingan. Berapa jenis senyawa di soal ini? Massa, dan ngomongin perbandingan. Nah, berapa jenis senyawa yang disebutkan di sini? Hanya senyawa yang dia sebutkan hanya CuS aja. Walaupun banyak angka, tapi cuma sekali sebut CuS. Berarti hanya satu jenis senyawa. Nah, jadi kalau hukum yang ngomongin massa, berarti tinggal 3 jawaban ini, Lavoisier, Proust, atau Dalton. Tapi karena dia ngomongin perbandingan, maka Lavoisier hilang. Sisa Proust sama Dalton. Untuk membedakan Proust sama Dalton itu adalah dia harus satu jenis senyawa itu Proust. Kalau ngomongin 2 jenis atau lebih itu Dalton. Karena soal nomor 4 cuma ngomongin satu jenis senyawa, maka soal ini adalah soal Proust. Ini Proust ya. Gitu. Balik lagi, mana sih perbandingan yang paling bagus dipakai? Perhatikan, tidak seperti soal nomor 3 ya. Kadang soal itu nggak semuanya ngasih kayak semuanya bisa dipakai. Kadang-kadang ada yang sedikit menantang. Kayak soal nomor 4 itu adalah ini kecoret bentar ini 4 ya. Nah, perhatiin data 1. Kalau massa CU-nya 4, massa S-nya 2, bergabung jadi 6. Betul nggak? 4 tambah 2 sama dengan 6. C. Betul ya, berarti data 1 bisa pakai. Coba data 2. 6 sama 2. CU-nya 6, S-nya 2, membentuk CUS. Harusnya kalau 6 sama 2 gabungannya di total harusnya 8 kan? Ini 6. Karena ini salah angkanya, berarti data 2 tuh nggak bisa kita pakai. 3. 8 sama 4. CU-nya 8, S-nya 4, berarti ini 12. Benar, 8 tambah 4, 12 benar. Berarti 4. 8 sama dengan 10. Berarti kan 12. Betul nggak? Harusnya berapa? 8 tambah 10. Harusnya jadinya 18. Ini malah 12. Berarti data 4 itu tidak bisa kita pakai. Nah, berdasarkan ini, maka perbandingan yang dipakai yang mana? Nah, hanya bisa 1 sama 3. Terserah mau pakai data mana. Berarti CU berbanding S untuk membentuk CUS. Itu terserah. Kalau mau pakai data 1, berarti 4 banding 2 sama dengan 6. Nah, kalau kita sederhanakan sama dengan berapa? 2 banding 1. Bu, kalau saya mau, berarti jawabannya C. Bu, kalau saya mau pakai 3 boleh, 8 banding 4. Kalau kita sederhanakan jadi berapa? Ini jawabannya 2 banding 1 ya, berarti jawabannya ini. Ini benar. Bu, kalau saya pakai yang ini gimana, Bu? 8 banding 4 boleh? Coba aja, 8 bagi 4 kan bisa kita sederhanakan bagi 4 ya. Ini dibagi 4 sama dengan 2. Bu, saya mau pakai percobaan 8 banding 4 ya, Bu. 8 banding 4 sama dengan 12. Boleh pakai ini. Yuk, kita sederhanakan. Bagi 4 dua-duanya ya. Kita bagi 4. Biar sederhana, set. Kita bagi. Berarti ini dibagi berapa biar sederhana? Dibagi 4. 8 bagi 4, 2. 4 bagi 4, 1. Sama aja, 12. Dah, 3. Dah ya, berarti jawabannya. Jadi percobaan data manapun bisa dipakai asal satu total sebelum sama dengan total sesudah. Dah. Lanjut ke soal berikutnya.
4, 5, 6. Ini 5 nggak usah, angkanya jelek. Nah, nomor 6. Nggak usah ya. Oke, nggak usah. Terus sekarang naik ke soal seperti ini. Berdasarkan hasil percobaan, ada besi dan belerang menumpuk besi sulfida, tapi berbagai perbandingan. Tapi ditanyanya 7/6 sama dengan 11, 7/4 sama dengan 11, tapi 23/12 berapa massa totalnya? Nah, kalau soal ini pertama, kerjakan dulu, cek dulu ini lagi hukum apa. Yang pertama, dia nggak lagi ngomongin massa, Bu. Kenapa? Karena satuannya gram, seperti. Nah, dia ada ngomongin perbandingan nggak? Bu, pada soal ini nggak ada, Bu, kata-kata perbandingan. Nah, tipsnya adalah kalau suatu data itu kadang dia nyebutin perbandingan, kadang tersurat langsung ada kata-kata perbandingan, tapi ada yang enggak. Contoh kayak gini ya, perbandingan ini ada nggak ya di data ini perbandingan? Nggak ada kalimatnya perbandingan. Cek gini, kalau besinya 7, belerangnya 6, mereka membentuk besi sulfida nih. Kalau 7 sama 6 harusnya berapa? 7 tambah 6 kan 13. Harusnya di sini 13. Udah? Oh, tapi ini Bu bukan 13 nih Bu. Berarti kalau angka sebelum jumlah sebelum tidak sama dengan jumlah sesudah beberapa angkanya, berarti di sebelah sini ada permainan apa? Ada permainan apa sih namanya? Ada permainan perbandingan di sebelah sini. Ada perbandingan, ada pola perbandingan. Ada perbandingan. Kenapa? Karena jumlah sesudah tidak selalu sama dengan jumlah sebelumnya. Nah, tugas kita ada perbandingan tetap. Terus yang ketiga, ini lagi ngomongin Proust atau Dalton. Lihat di soal ini besi belerang, besi sulfida. Berapa banyak yang dia sebutkan? Ada nggak senyawa selain besi sulfida? Baca ya, besi, belerang, besi sulfida. Udah sampai atas nggak ada senyawa lagi, berarti cuman ada satu jenis senyawa. Nah, berarti kalau ada massa, ada perbandingan, hanya satu jenis senyawa, berarti hukum yang kalian hadapin adalah Proust. Gitu. Nah, oke. Sekarang, Bu, tapi kita tidak dapat nih perbandingan. Maka untuk mencari berapa sih massa yang ini kemungkinannya, maka cara menjawabnya stepnya adalah, step atau langkahnya adalah yang pertama, kalian harus cari dulu perbandingannya. Berapa sih perbandingan yang dipakai? Nah, ingat cari perbandingan FE banding S itu carilah data yang ngepas dipakai dan sederhana. Yuk, 7 tambah 6. Data 1 bisa dipakai enggak? Ini data 2, ini data ayo. Data 1 bisa dipakai enggak? 7 banding 6 harusnya 13, tapi dia enggak 13, berarti data ini enggak bisa dipakai. Saya coret pakai merah aja ya. Berarti data ini berarti data ini nggak bisa dipakai, nggak bisa ya. Nggak bisa dipakai. Yuk, merah aja terus. 7 banding 4 sama dengan 11, betul. 14 ditambah 8 harusnya 22. Berarti bisa pakai data 2, bisa pakai data 3. Kalian mau pakai yang mana? Kok saya lebih suka yang langsung hitung sederhana. Ya, berarti saya pakai data 2 aja ya. Berarti perbandingannya 7 banding 4 sama dengan 11. Ini perbandingannya. Terus baru masuk ke soal. Jadi baru masuk ke soal. Di 2 sama dengan ya. Baru cari masuk ke soal atau pertanyaannya. Kalau massa si besi adalah 23 gram dan belerangnya sama dengan 12. Nah, berapa massa total yang sebelah sini? X. Nah, kalian nebak nih berapa. Nah, kan udah jelas tuh perbandingannya 7 banding 4. Maka caranya adalah kayak begini nih. Nah, ini kalian masukkan ke perbandingan sama perbandingan. Nih, kalian lihat. Ini kan perbandingan atau aturan mainnya nih. Ini yang kalian perhatiin. Nih. Udah. Udah. Ayo kita cari dulu yuk. Nah,
7 dikali berapa sama dengan 23. Nah, ini kan harus cari dulu angkanya. Oh, 7 kali 23. 7 dikali berapa ya? Berarti 3 dikali 2,3. Tidak salah, 2,3 ya. 3,28. Berarti ini sebentar, ini berarti dikali 3,28. 3,28 atau 3,3 lah ya, 3,28. Ini dikali 3,28. Ya. Terus 4 dikali berapa ya sama dengan 12? 4 dikali 4 dikali berapa sama dengan 12? Berarti dikali 3. Nah. Udah 4 kali 3, udah. Nah, ini dua angka ini adalah salah satu kemungkinan jawaban. Jadi kayak resep. Kayak gini loh, di soal ini nih perbandingannya 7 banding 4 sama dengan 11. Terus kayak ibarat resep kue, si besi itu disediakan 23, si belerang 12. Berapa hasil kuenya? Kalau kita buat kue itu, biasanya kan ada tepung sama telur misalnya. Mungkin telurnya habis, pas buat kue tepungnya masih ada sisa. Nah, kita tuh harus cari mana perbandingan yang bisa dipakai. Jadi kayak 7 ke 23 kan, berarti di 7 biar jadi 23 dikali 3,28. 4 dikali berapa sama dengan 12, berarti dikali 3 nih. Nah, angka ini kita cocokkan, mana angka yang keduanya bisa dipakai. Contoh nih, saya 3,28, 7 kali 3,28 sama dengan 23. Tapi, kalau 74 nih dikali 3,28, apakah lewat enggak? Bakalan lewat enggak kalau 3,28 tuh dikali 4? Bakalan lewat enggak? 4 kali 3 aja udah lewat udah 12. Kalau 4 kali 3,28 berarti 12 ini yang disediakan nggak cukup. Berarti nggak bisa pakai angka 3,28. Tapi coba kalau 4 kali 3 sama dengan 12. Tapi kalau kali 3, 7 dikali 3, 7 kita kali 3, bisa nggak? 7 kita kali 3 juga bisa, walaupun ada berlebihan. Tapi setidaknya dua-duanya 7 kalau kita kali 3 bisa. Berarti pakai yang mana? Kali 3 atau 3,28? Nah, angka yang bisa dipakai di keduanya adalah angka 3. Berarti saya pakai ini. Ya, gitu. Berarti yang terpakai, cari ya, yang terpakai adalah 7 kali 3, yang terpakai hanya 21, terus 4 kali 3 terpakainya 12. Nah, totalnya berapa? Bisa kalian masukkan pakai tambah 21 kan masa sebelum sama dengan masa sesudah. 21 sama dengan 12 sama dengan 33. Gitu. Tapi bisa juga pakai cara yang lain. Nah, ini dikali 3. 11 juga kita kali. Karena semua dikali 3, ini juga harus dikali 3. Kali 3. 11 kali 3 juga 33 gitu. Belajar nama kata-kata sisa. Sisa 23 yang terpakai 21 berarti sisa 2 gram. Terus 12 sama 12 sisa 0. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah 33. Sip. Oke, kemudian masuk ke ini sama kayak contoh tadi, cari dulu perbandingannya. Nomor 7 massa 3 banding 4 sama dengan 7. Ini kan cobaan ya di kuis nanti. Nomor 8, tipe soal nomor 8. Perbandingan massa karbon, ini pakai soal cerita. Perbandingan massa karbon dan oksigen, berarti ada kata-kata massa. Kemudian ada ngomongin perbandingan. Membentuk senyawa satu aja, yaitu karbon dioksida. Berarti ini pros. Ya pros. Pros ya, ada perbandingan. Karena ada ngomongin massa, ada perbandingan, terus hanya CO2, senyawanya cuma sebut CO2 aja, nggak ada senyawa lain selain CO2. Berarti di sini ada satu jenis, hanya, oke. Yuk, udah, yuk masukin yuk. Caranya adalah seperti ini. Perbandingan massa karbon dan oksigen udah dikasih tahu, karbon banding oksigen, ini warna hitam aja. Karbon banding oksigen itu adalah
membentuk CO2, karbon dioksida. Ya. Terus dia kasih tahu kalau karbonnya perbandingannya udah ada 3, oksigen banding 8. Berarti 3:8 totalnya 11. Saya jumlahin aja ya. Ini adalah rasionya atau perbandingan. Tulis ini perbandingan. Dibuat diketahui ya, ini perbandingan. Terus perbandingan. Kemudian massa karbon dioksida, berapakah massa karbon dioksida yang terbentuk kalau disediakan atau tersedia, ya tersedianya 9 gram karbon, berarti ini 9, terus oksigennya 25. Nah, pakai berapa? Nah, caranya adalah kayak tadi, kita harus cari dulu pengali, terus cocokkan mana yang terpakai. Ya, 7 dikali 9 itu harus dikali berapa sih? 3 dikali berapa ya? Sama dengan 9, berarti ini harus dikali 3. Ya. Terus 8 dikali berapa ya? Sama dengan 25. 8 dikali berapa ya? Sama dengan 25. Berarti kan 8 kali 3 aja udah 24 ya? Berarti 3, berapa gitu. 3. Dah, maka pakai angka yang mana? Yang 3,1 lah ya. Nah, 3,1 2 dah. Pertanyaannya adalah pakai angka yang mana? Pengali ini yang dua-duanya bisa dipakai di semua perbandingan. Maka yang paling bisa dipakai hanya kalau 3,1 dikali 8 bisa jadi 25. Tapi kalau 3 dikali 3,1 berarti jawabannya dapatnya harusnya 9,3. Berarti angka yang sebelah sini nggak bisa dipakai. Pengali ini. Tapi coba kalau pengali 3. 3 kali 3 sama 9, 8 dikali 3 sama dengan 24. Berarti pakai yang mana pengali yang bisa dipakai? Pakai yang ini. Berarti tersedia, maka terpakainya adalah, yuk masukkan terpakai. Berarti yang terpakainya semuanya kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Terus 8 dikali 3 berarti 24. Nah, pertanyaan terakhir, sisanya berapa? Kadang ditanya sisa ya, 9, tersedia 9 berarti 0, terus ini 1. Jadi seperti itu. Pertanyaannya adalah berapa sih massa dari gram oksigen? Kalau semua dikali 3, maka jangan lupa ini juga harus kita kali 3. Berapa? Kali 3. Berarti ini adalah 3 kali 3 berarti 33. Jadi seperti itu ya. Itu adalah pros. Nah, terakhir saya mau jelaskan sedikit 2 contoh untuk Dalton. Ini 11, 12. Bentar. Ini sama kayak contoh. Sekarang soal nomor 11 sama 12. Nah, tipe Dalton tuh kayak gimana sih? Dia ngomongin kayak nomor 11, 12. 3 buah senyawa, nitrogen dan oksigen dengan massa sebagai berikut. Berarti ada senyawa 1, dia udah ngasih tahu ya, ada senyawa 2, senyawa 3. Massa, nah pertanyaan adalah hukum Dalton perbandingan oksigen 1, 2, dan 3. Perhatikan triknya, Dalton agak sedikit lebih unik soalnya. Lihat, dia ngomongin, nah Dalton kan senyawa N sama O. Senyawa 1, 2, 3 ini terbentuk dari massa N sama massa O. Pertanyaannya, berapakah perbandingan dari oksigen? Nah, lihat ya kata kuncinya, berapakah perbandingan dari oksigen? Nah, jelek nih, perbandingan dari oksigen. Nah, kata kunci soalnya gini. Kalau ini kan antara N sama O, ya enggak sih? Ini kan ada antara nitrogen berbanding O dengan 3 jenis senyawa. Nah, di soal ditanya perbandingan oksigen. Nah, jadi caranya kalau ditanya perbandingan oksigen, maka nitrogen angkanya dibuat sama. Kenapa? Biar kita bisa cari perbandingan oksigen. Nah, N banding O, dia minta perbandingan oksigen, berarti nitrogennya dibuat sama. Nah, ini kali biru aja ya. 3,5, 7, 3,5. Ini dikali sama nih, dikali berapa? Kalau ini harus dikali 2, atau enggak?
Yang ini 7-nya tetap dikali 1 aja. Terus ini juga dikali ini 3,5, 7, 3,5. Nitrogennya ini kita buat sama nih, Nong. Ini harus dikali berapa? Oh, 3,5, 7, 3,5 kita buat sama jadi 7. Berarti misalnya yang ini perlu 2 dikali 2, yang ini dikali 1, yang ini dikali 2 juga. Nah, gitu caranya. Jadi, kita fokus ke nitrogen. Harus kita buat sama. Ya. Kalau 2 kali 3,5 berapa? Ini berarti sama dengan 7. Sama dengan 7. Yang ini juga akan berubah jadi tetap 7. Yang ini ada 7. Nah, jadi coba lihat nitrogennya udah sama. Nah, perhatikan kalau senyawa ini kan dikali 2, maka badan yang lain oksigen ini juga dikali 2. Berarti ini jadi dengan 8. Ini tetap 16 karena cuma dikali 1. Kemudian yang 3 kan semuanya dikali 2, maka ini juga dikali 2. Jadi sama dengan 12. Nah, jadi setelah N-nya sama, berarti perbandingan O senyawa 1, berarti oksigen di senyawa 1 banding 2 banding 3, kita bisa cari. Pokoknya intinya kalau ditanya oksigen, berarti nitrogennya dibuat sama. Kalau dicari nitrogen, berarti oksigen yang dibuat sama. Oksigen saat ini udah sama ya semuanya, berarti oksigen 1-nya 8, oksigen 2-nya 16, ini 12. Berarti kalau kita sederhanakan dibagi 4 ya, bagi 4 jadi 2, bagi 4 jadi 4, bagi 4 jadi 3. Berarti perbandingannya 2, 4, 3. Jawabannya adalah E. Jadi kayak gitu. Udah. Nah, sekarang masuk ke soal nomor 12 terakhir video hari ini. Unsur X dan Y membentuk 2 sejenis senyawa. Ada X dan Y itu 40, 50 unsur X. Nah, terus jika massa unsur X keduanya dibuat sama, berapa perbandingan unsur Y? Jadi kalau seperti ini, kalian buat dulu soal ceritanya. Ini dibuat soal cerita dulu. Ya, gini. Dan ini dibuat. Nah, ini. Dan ini saya buat tabel dulu ya. Yang ini adalah senyawa X tuh membentuk 2 senyawa. Ini senyawa 1. Boleh pakai tabel, kan tabel bebas. Ini unsur. Nah, ini unsur ya. Nah, kalau unsur X di senyawa 1 mengandung 40%. Oh, gini aja deh, kayak terbalik ini. Saya cari dulu ya. Udah gini aja. Ini adalah unsur X. Ini adalah, ini X, ini Y gitu aja. Ini X. Ini X. Ini adalah unsur Y. Kemudian dia membentuk 2 jenis senyawa, bisa senyawa 1. Senyawa 1, gini aja ya, senyawa 1. Yang satunya senyawa 2. Senyawa 1. Terus bawahnya, kenapa nih? Oke. Ini senyawa 2. Senyawa X dan Y dapat membentuk, baca ntar ya, saya buat soal. Unsur X dan Y membentuk 2 jenis senyawa 1 sama senyawa 2. Dan saya teruskan ya, nih buat. Nah, masuk ke berturut-turut, di mana senyawa berturut-turut 40 dan 50% untuk unsur X. Berarti berturut-turut tuh berarti senyawa 1 banding senyawa 2. Berarti sini senyawa satunya X-nya 40%. Berarti senyawa 2 50%. Nah,
Pertanyaannya, jika massa unsur X dalam kedua senyawa itu sama, berarti dia minta X-nya disamakan, dibuat sama, berapa perbandingan dari Y senyawa 1 dan Y senyawa 2. Bu, tapi Y1 sama Y2-nya nggak dikasih tahu. Nah, karena ini persen, logika total tuh total persen ada berapa sih? Total suatu senyawa tuh total 100%. 100%. Berarti senyawa 1 kan X-nya 40, senyawa 2 X-nya 50. Ini kan bisa tebak nih berapa? Kayak biru ya. Ini sama dengan 60% ya enggak? Ini 60 sisanya. Terus yang ini 50 berarti 50. Nah, itu kan jawab sendiri pakai logika. Kemudian pertanyaannya, jika X dibuat sama. Kalau X dibuat sama gimana? Yuk, X-nya dibuat sama. 40 sama 50 biar sama dikali berapa ya? Bu, boleh nggak sih saya pakai bagi? Boleh. Berarti ini dikali berapa? 4 sama 5 itu kan 200 ya. Berarti ini dikali 5. Ini dikali 5. Yang sebelah sini dikali 4. Ya. Nah, 5 kali 40 berarti sama dengan 200. Ini saya gelapin aja. Oke, ntar ya. Ini jadi 200. 4 kali 5 juga dikali 200. Nah, lihat kan? Nah, tapi karena satu bagian dikali 5, maka ini juga harus dikali 5. Jadi berapa? 60 dikali 5 berarti 300. Terus ini 4 kali 200 berarti 4 kali 50 berarti sama dengan 200 juga. Nah, pertanyaannya jika X-nya sama, udah sama nih. Berarti berapa Y1 Y senyawa 1 berbanding Y senyawa 2. Syaratnya kita ngebandingin dia udah sama ya angkanya. X sudah sama. Berarti 300 banding 200 atau 3 banding 2. Jawabannya adalah A. Nah, sekian contoh dari hukum dasar yang ngomongin massa, Lavoisier, Proust, sama Dalton. Nah, kita akan masuk ke latihan. Oke, saya akan kasih kayak 5 atau 6 soal buat latihan. Pakai dikerjain di catatan, habis itu saya kasih link. Selamat belajar ya. Dipelajari ya, oke, dan banyak latihan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.